Serah terimanya jam 2 siang ya. Ya. Di tanggal 2 Agustus 2025 saat saksi mulai bertugas sebagai dokter jaga di UGD. Apakah ada pasien yang masuk ke UGD atas nama Prada Luki Sepil Saputranamo, anggota TNI? Siap. Nah, selain dari pasien Prada Luki tadi, ada lagi nggak pasien lain yang saat itu bersamaan masuknya ke UGD? Kalau bersama masuk tidak ada, tapi ada pasien beberapa yang ada di UGD. Ada di UGD. Jadi waktu saksi serah terima, pasien lainnya sudah ada ya. Ya. Hmm. Waktu Prada Luki masuk di tanggal 2 Agustus itu, saksi terima sekira pukul berapa itu? Yang saya periksa itu sekitar jam 2:47. Jam 2 lewat 47. Datang ke UGD, siapa yang mengantarkan? Saya sebutnya teman-teman pasien karena pakaian tentara. Tapi eh, tidak kenal orangnya ya. Tidak kan? Hanya yang mengantarkan tentara. Ada berapa orang waktu itu yang mengantarkan, yang saksi tahu? Yang saya ingat tiga. Tak dengar lagi suaranya. Yang saya ingat 3 orang. 3 orang. Terus setelah saksi menerima pasien di pukul 14.47 tadi, atas nama Prada Luki Sepil Saputranamo, apa yang saksi lakukan terhadap pasien tersebut? Pemeriksaan dari pertama saya lakukan anamnesa namanya. Jadi saya menanyakan kondisi pasien, keluhan pasien juga. Bertanya kepada yang bawa apa langsung sama pasien? Pertama kepada yang bawa, terus saya tanyakan juga kepada pasien. Waktu tanya sama yang bawa, apa yang saksi tanyakan kepada 3 orang yang membawa tadi? Yang saya tanyakan pasiennya kenapa, keluhannya apa. Terus dijawab pada saat itu mereka katakan pasien dan keluhan lemas. Kemudian sebelumnya sempat dibawa ke puskesmas, dikatakan HB-nya rendah. Jadi dari puskesmas diminta untuk langsung ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Iya, waktu saksi tanya sama yang bawa, itu kenapa katanya pasiennya itu? Pasiennya HB-nya rendah waktu HB-nya diperiksa di rendah. puskesmas. Apakah dilampirkan juga surat rujukan dari puskesmas? Bukan rujukan, mereka disuruh langsung ke UGD untuk diperiksa. Oh, jadi tanpa rujukan ya? Mungkin rujukannya lisan begitu ya? Iya, dikasih tahu lisan, disuruh langsung ke UGD. Sewaktu saksi bertanya kepada pasien, apa saat itu keluhannya? Keluhannya pasien lemas, kemudian pusing. Lemas, pusing. Lalu saksi periksa kondisinya. Ya, saya periksa kondisi. Dilakukan pemeriksaan luar dulu tidak itu? Iya, pemeriksaan luar. Sampai dibuka pakaiannya? Dibuka pakaiannya. Diangkat bajunya. Di apa? Diangkat bajunya. Diangkat Pasien bajunya. pakai baju kaos. Baju kaos ya? Kaos Ya, apa itu? kaos loreng tentara. Setelah dibuka bajunya, saksi eh, memeriksa kondisi Ya, badannya. Apa yang saksi temukan di badannya pasien waktu itu? yang paling saya temukan itu luka memar di daerah dada sama perut. Suaranya nggak jelas. Luka memar, Ya, ada memar di daerah dada sama perut pasien. dada sama Perut, perut. perut. Waktu itu sampai saksi cek nggak secara keseluruhan di sekujur tubuhnya itu? Ya, daerah dada dan perut saya telusuri baik-baik karena ada luka memar itu. Ya, adanya di mana aja? Di perut, dada, terus Di perut, dada, sampai pinggang. sampai Pinggang. pinggang. Di kaki ada nggak? Di, ya, di tangan ada, di kaki juga.
Di paha lebih tepat. Paha ya. Paha mana? Kanan, kiri? Paha kiri. Paha kiri. Terus di bagian kepala? Di bagian kepala tidak ada Tidak. luka. Di bagian telinga? Di bagian telinga saya tidak temukan apa. Tidak temukan luka lain. Gimana? Di telinga tidak ada ditemukan luka atau apapun. Oh, tidak ditemukan luka ya. Terus setelah melakukan pemeriksaan tadi, menurut analisa saksi waktu itu, kira-kira apa yang menyebabkan luka-luka yang ada di badan pasien itu? Kalau luka memarnya itu sudah pasti karena ada trauma tumpul. Ada tanda-tanda trauma tajam? Trauma tajam ada. Ada. Ya. Trauma tajam sama tumpul ya. Ya. Itu traumanya itu eh, panjang-panjang atau seperti titik-titik begitu? Kalau trauma tajam itu goresan, berupa garis lurus gitu. Ada yang lengkungan juga. Kalau yang memar itu bentuknya merata gitu dia. Merata. Ya, warnanya berbeda dari kulit pasien. Menurut pengamatan saksi waktu itu memar itu sudah lama atau baru? Ini berdasarkan warna ya. Ya, menurut pengamatan saksi yang saat itu memeriksa langsung kondisi badannya pasien itu, luka-luka yang saksi lihat tadi itu luka lama atau luka baru? Kalau berdasarkan memar itu kita lihat dari warnanya. Jadi Ya, warnanya itu pada saat itu merah keunguan. Kalau sesuai teori itu warna seperti itu bisa terjadi di jam 1 jam sampai 2 hari itu bisa warnanya menetap. jadi antara 1 jam sampai 2 hari. Kalau dia itu sudah 3 atau 4 hari, masih bisa dengan kondisi seperti itu. Ada yang masih bisa, ada yang juga berubah warna ke hijau, kuning sampai dia menghilang. Ada tidak waktu itu luka itu sudah bernanah? Kalau bernanah tidak ada. Tidak. Ada tidak luka itu yang sudah mengering? Mengering ada, banyak. Banyak ya. Mengering dalam artian bekas kekeringannya itu sudah dikopek gitu. Tidak terkopek, masih ada bekas. Masih ada bekasnya ya. Pengamatan saksi waktu itu, luka memar itu jumlahnya banyak atau berapa yang saksi hitung saat itu? Dia lukanya itu memanjang ya, dia bersambung. Jadi kalau bisa dihitung mungkin sekitar 3. Karena Hanya dia 3? merata. Hanya 3? Tapi besar. Diameternya besar. Diameternya besar. Enggak, itu umpamanya apakah lebih dari 10 secara keseluruhan ya, atau bahkan 20 lebih begitu. Kalau memar tidak lebih dari 20, karena dia besar-besar. Di daerah perut sama dada itu dia bersambung, jadi luas. Oh, luas ya. Kalau menurut saksi, benda tumpul tadi yang digunakan itu apakah bendanya itu seperti batu atau seperti balok lebar atau seperti kawat atau seperti bekas selang? Dari luka yang saksi lihat. Kalau luka memarnya, saya cuma bisa simpulkan sampai itu karena benda tumpul saja. Saya tidak bisa kan dia benda apa yang pasti. Oke. Itu yang di pengamatan saksi ya. Setelah saksi mengamati dengan kondisi luka-luka seperti itu pada badan, tadi perut, kaki, tangan, terus tindakan apa yang saksi lakukan terhadap pasien? Jadi karena pasien mengeluhkan lemas itu kita lakukan pemasangan infus juga.
Terus karena ada memar, jadi kita lakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah, kita ambil darahnya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan ronsen dada dan juga perut. Pemeriksaan penunjang itu apa itu? Contohnya? Pemeriksaan penunjang ya seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan lab, sama Misalnya, pemeriksaan radiologi. ya terus dari hasil lab, saksi sampai mengikuti hasil labnya. Iya, sampai saya jelaskan ke yang mengantar. Apa dari kesimpulannya dari lab terhadap darah itu? Dari pemeriksaan lab ditemukan HB-nya rendah, nilainya 7,2. 7,2. 7,2. Kalau normalnya berapa? Normalnya di atas 10 Di atas 10. rata pasien dewasa ya. Terus selain HB tadi rendah, apalagi? Ada peningkatan sel darah putih. Saya lupa angkanya berapa. Apalagi? Ya, HB rendah, peningkatan darah putih, terus itu saja. itu saja ya. Itu terhadap pemeriksaan darah. Ya. Terus dari hasil lab. Itu hasilnya. Oh, hasil darah itu yang di lab ya. Di USG juga? USG tidak, kita lakukan pemeriksaan ronsen. Rongsen. Rongsen di bagian mana yang di rongsen? Di daerah dada dan perut. Ronsen dada dan ronsen perut. Dada, perut. Di dada apa yang ditemukan dari hasil rongsen? Karena luka memar ya Pak, saya fokusnya ke ada patah tulang atau tidak. Jadi hasil ronsennya tidak saya temukan ada patah tulang. Jadi rongsen itu fokusnya ke tulang ya, patah tulang ya. Ada nggak ditemukan patah tulang? Tidak. Tidak ada.